Let's have a ball. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Putri Tasya dengan NPM 2321030076. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan singkat yaitu dari materi bab 1 sampai 6 yaitu matkul fikih siasa yang diampu oleh dosen yang mulia Bapak Muhammad Irfan SHI MHI. Yang pertama yaitu fikih siasa dan siasa syariah. Fikih siasa berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu fikih dan siasa. Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan siasa adalah mengatur, mengendalikan, menguasai atau membuat keputusan. Yang kedua yaitu siasa syariah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang pengaturan urusan umat dan hanya dengan segala bentuk hukum. Kemudian dasar hukumnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasula 'alaikum syahida, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan analisa keduanya saling keterkaitan di mana fikih siasa memberikan kerangka hukum sementara siasa syariah yaitu mengetahui kebijakan dalam hukum secara luas. Kemudian contoh di Indonesia yaitu fikih siasa pemilihan umum dan kepemimpinan, sedangkan siasa syariah yaitu peraturan daerah yang ada di Aceh yang menganut peraturan syariah. Dan yang kedua yaitu pendekatan dalam kajian sejarah Islam. Pendekatan dalam kajian fikih siasa ada beberapa, yaitu yang pertama pendekatan secara normatif, yang kedua pendekatan secara historis, yang ketiga pendekatan secara sosial. Kemudian dasar hukumnya itu ada pada Al-Quran, qiyas, ijma, dan hadis. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 124. Kemudian analisanya yaitu dari sumber dan pendekatan kajian fikih siasa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana keduanya saling melengkapi dan memahami politik hukum. Kemudian contoh di Indonesia yaitu pendekatan historis, yaitu dengan kajian tentang bagaimana organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama berperan dalam politik Islam masa kemerdekaan hingga reformasi. Yang ketiga yaitu ketatanegaraan dalam Islam. Tata negara adalah suatu kesatuan yang mengatur kehidupan bernegara, menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan. Kemudian dasar hukumnya itu ada pada surat An-Nisa ayat 58. Yang kemudian analisanya yaitu ketatanegaraan dalam Islam dapat dilihat dari berbagai aspek yang menunjukkan dinamika antara prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, amanah, sumber hukum, dan partisipasi politik. Kemudian contoh di Indonesia yaitu ketatanegaraan dalam Islam dapat dilihat melalui Pancasila, salah satunya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam kenegaraan mendahului agama. Kemudian yang keempat itu konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Artinya konsep dalam sejarah pemerintahan Islam memainkan peran penting untuk membentuk struktur pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Dasar hukumnya ada pada surat Asy-Syura ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wallazina yasma'una alqaula fayastabiquna ahsana. Kemudian analisa yang pertama ada khalifah sebagai pemimpin, yang kedua musyawarah, yang ketiga ada sistem peradilan. Kemudian contoh di Indonesia ada penerapan syariah di daerah Aceh dan seperti organisasi Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian yang kelima ada siasat usriyah. Siasat usriyah merupakan bagian dari fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi. Kemudian dasar hukumnya ada pada surat An-Nisa ayat 49. Analisanya yang pertama ada konsep penerapan syariah, kemudian keadilan dan kesejahteraan. Contoh di Indonesia yaitu penerapan undang-undang yang melindungi hak-hak akan setiap individu, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang keenam ada siasat dauliyah. Siasat dauliyah adalah merujuk pada kebijakan atau strategi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan negara. Dasar hukumnya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian analisanya dapat disimpulkan bahwa siasat dauliyah menerapkan upaya untuk mencapai pemerintahan yang adil tanpa adanya perselisihan. Contoh di Indonesia adalah penerapan sistem keadilan pada pemilihan umum. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.